Waktu kita nggak banyak, tapi dalam waktu yang terbatas ini saya tahu lah saudara ini kan kelihatan dari tampang cerdas-cerdas, jadi saya yakin lah ya saudara kan dalam waktu singkat ini sudah bisa menangkap apa yang saya mau sampaikan sebagai penutup daripada rangkaian semua yang kita bahas hari ini. Bahwa bagaimana kita bisa membangun budaya kerajaan Allah, bagaimana kita bisa hidup di dalam kerajaan, sistem kerajaan Allah itu. Bahwa kita sedang ada di dunia tapi kita tidak akan melayani dengan sistem dunia ini. Kita akan datang, kita akan melayani, kita akan tampil dengan budaya kerajaan Allah. Karena kita tahu Yesus tidak mendirikan agama, Yesus tidak mendirikan denominasi, Yesus datang ke dalam dunia ini, dia memberikan kerajaannya buat kita. Supaya kita hidup di dalam sistem pemerintahan Tuhan. Sebabnya saya mau bahas ini kepada saudara, kingdom mindset atau pola pikir kerajaan. Next, kita baca dulu satu ayat penting dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Kita baca 2-3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi kita melayani di dunia, tapi kita jangan sampai serupa dengan dunia. Katakan sama-sama. Kita melayani di dunia, tapi jangan sampai serupa dengan dunia. Saudara dan saya dipanggil, ulang. Saudara dan saya dipanggil bukan untuk jadi serupa dengan dunia ini. Tapi kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah itu sudah mesti tahu. Ya kita dipanggil bukan untuk jadi serupa dengan dunia ini. Apa yang dunia bikin, kita bikin. Bukan. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Perubahan kita harus sebuah perubahan yang pasti. Tidak semua perubahan harus saudara terima dalam kehidupan. Cuma perubahan yang membawa kita ke arah Kristus yang harus kita ambil dalam kehidupan. Setuju gak saudara? Kita main sembarang berubah aja. Itu yang saya bilang. Berubah dari jeans yang utuh jadi jeans yang robek-robek itu. Saudara perlu pertimbangkan lagi perubahan-perubahan yang seperti itu. Perubahan kita harus jelas Pak. Bukan perubahan sekedar perubahan. Tapi sebuah perubahan yang membawa kita ke arah Kristus. Kalau bicara ke arah Kristus itu bicara apa? Bicara tentang keserupaannya, sifatnya, kehendaknya, karakternya, cara hidupnya. Udah pasti itu. Semua perubahan di luar itu tolak dalam nama Yesus. Amin? Iya dong. Kita mesti berani Pak. Kalau perubahan ini tidak membawa jemaat kita ke arah Kristus, ngapain kita ambil? Perubahan harus membawa kita kepada keserupaan dengan Kristus. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi katakan sama-sama berubahlah. Kata berubahlah itu saya sudah pelajari itu dipakai kata metamorpho dalam bahasa aslinya itu. Itu bahasa Greka pakai kata metamorpho. Katakan sama-sama. Kata berubahlah di situ dipakai kata metamorpho, dari kata metamorpho muncul kata yang kita kenal. Nah, metamorfosis itu adalah perubahan, tapi bukan sembarang perubahan. Ada perubahan yang lain namanya perubahan yang terjadi pada bunglon itu perubahan adaptif namanya kan. Dia berubah karena situasi. Oke? Tahu ya bunglon ya saudara? Jadi waktu dia nempel di kursi itu dia berubah jadi warna kuning dia. Tapi ketika dia nempel di speaker ini dia berubah jadi hitam. Jadi perubahannya tergantung tempatnya. Itu perubahan adaptif. Tapi metamorfosis bukan itu. Perubahan metamorfosis adalah perubahan yang terjadi pada kupu-kupu. Sebuah perubahan signifikan. Jadi ulang, di sebuah perubahan bentuk yang signifikan. Jadi perubahannya nggak tipis-tipis Pak. Perubahannya signifikan nih. Perubahan bentuk yang signifikan yang terjadi lewat sebuah proses. Dia nggak ujuk-ujuk, dia nggak instan perubahannya. Terjadi lewat sebuah proses. Dan makin lama makin bagus. Makin lama makin bagus sampai menjadi sesuatu yang indah. Itu metamorfosis. Ulang. Metamorfosis adalah sebuah perubahan bentuk yang terjadi lewat sebuah proses. Jadi perubahan bentuk yang signifikan yang terjadi lewat sebuah proses. Makin lama makin bagus. Makin lama makin bagus. Sampai sesuatu yang indah. Contoh. Dari telur. Dia berubah secara signifikan menjadi ulat. Signifikan Pak. Telur kan kecil kan, bulat kecil. Dia berubah menjadi ulat. Panjang, bisa goyang-goyang gitu. Signifikan kan? Tapi lewat sebuah proses. Nah dari ulat, dia kemudian berubah menjadi kepompong. Tiba-tiba ulat yang gerak-gerak, tiba-tiba ada selaput yang menutupinya Pak.
Signifikan kan perubahan. Lewat sebuah proses juga. Nah, lalu dari kepompong dia berubah lewat sebuah proses. Jadi apa? Kupu-kupu yang indah. Itu metamorfosis. Saya yakin bahwa kekristenan itu harus begitu. Makanya kalau saudara jadi Kristen tidak pernah berubah. Saudara Kristen mungkin, bukan Kristen. Ya kan? Kalau Kristen, saya percaya gini, kita tidak serupa dengan dunia tapi kita berubah. Bagaimana kita tidak serupa dengan dunia ini? Kita mesti berubah. Kita mesti metamorfosis. Metamorfosisnya karena apa? Ini dia. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu yang saya kemarin bilang bahwa kata budi di situ bukan menunjuk nama orang. Kita kadang-kadang salah paham nih. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Jadi yang berubah itu si Budi aja. Jeffrey, Anton, Agus tidak perlu berubah, ya kan? Budi yang perlu berubah. Bukan, Budi di situ main cara berpikir. Tapi saya mau membahas ini kepada saudara, mengupas ini sama saudara. Saya tertarik dengan kata itu, pembaharuan. Nah, kata pembaharuan budimu, kata pembaharuan itu dipakai kata anakainosis. Coba lihat sama-sama, Jadi si ana sama kainosis. Anakainosis. Nah, anakainosis itu waktu saya pelajari artinya, Pak, muncul satu kata tuh. Renovasi. Kalau saya bilang renovasi yang ada di kepala saudara apa? Rumah ya. Pertanyaannya, saudara pernah renovasi rumah? Kenapa saudara renovasi rumah? Ya tahu saya pembaruan, Bu. Maksudnya kenapa? Alasannya apa saudara bikin renovasi rumah? Nggak jelas, Pak. Satu orang aja. Apa alasannya? Kenapa? Sudah tua, sudah lama. Saudara renovasi supaya jadi baru kan gitu kan, Pak? Alasan yang lain? Jelek. Ya nggak apa-apa. Udah jelek, Pak. Rumah saya udah jelek. Kenapa jelek, Pak? Ya sama dong berarti kan. Oke, nggak apa-apa lah. Kita anggap benar aja lah, saudara. Kan? Oke ya. Udah angkat-angkat tangan, pasolnya kan udah ada effort lah ya kan. Oke, Pak. Karena jelek. Ada alasan berikut? Ketinggalan zaman. Ya sama kan, ketinggalan zaman sudah lama itu maksudnya kan. Kecil. Sudah tidak relevan, betul gak saudara? Waktu saudara mungkin baru menikah, cuma suami istri, tipe 21, relevan ya kan. Pas, saudara mulai punya anak, satu punya anak dua, tipe 21 sudah gak cocok. Terlalu kecil, kita renovasi, betul gak saudara? Ada alasan lain? Rumah baru gak ada yang direnovasi kan? Ada yang direnovasi. Hah? Oh iya tadi Bapak, tadi kan lama jadi baru itu maksudnya kan. Sama berarti Bu, ya kan. Ada yang lain? Apa Pak? Dari rumah kayu jadi rumah batu. Kenapa Pak? Oh, ada perubahan, ya kan? Perubahan iklim katanya. Jadi kita saya mau tunggu satu jawaban sebenarnya yang saudara belum sebut. Kenapa kita renovasi? Karena banyak yang rusak. Betul nggak saudara? Ada rayap yang sudah menggerogoti rumah kita. Ini dari luar kelihatan bagus nih, tapi dalamnya udah keropos, rapuh. Tinggal tunggu waktu nih roboh. Dan kalau roboh ini banyak akan ada korban. Betul gak saudara? Makanya kita rombak, kita renovasi. Karena apa? Karena ada kerusakan. Ada yang salah. Kita perlu renovasi. Nah, kata ini anakainosis itu renovasi. Jadi ternyata saya mengerti bagaimana supaya kita gak jadi serupa dengan dunia ini. Kita mesti berubah. Berubahnya apa? Bukan sembarang berubah. Berubah ke arah Kristus itu metamorfosis kan. Nah gimana kita berubah? Oh ternyata berubahnya oleh renovasi cara berpikir.
Dengan kata lain gini, sorry to say, kalau saudara tidak pernah renovasi cara berpikir saudara, saudara akan jadi serupa dengan dunia ini. Kalau saudara nggak mau jadi serupa dengan dunia ini, saudara harus merenovasi terus cara berpikir saudara. Kenapa kita perlu renovasi cara berpikir kita, Pak? Karena ada cara berpikir kita yang lama, yang sudah nggak bisa kita pakai lagi. Ada cara berpikir kita yang salah, bertahun-tahun bangunan cara berpikir kita mungkin keliru, Pak. Cara berpikir yang sudah rusak sebenarnya. Itu tinggal tunggu waktu aja hancur hidup kita. Itu perlu direnovasi. Supaya apa katanya? Kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi kalau kita mengalami renovasi dalam cara berpikir, kita ngerti, Pak, mana kehendak Tuhan. Mana bukan kehendak Tuhan. Mana yang benar, mana yang gak benar. Mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Kita bisa bedain. Kalau ada kemampuan yang saudara dan saya perlu miliki di akhir zaman ini adalah kemampuan untuk kita bisa membedakan, Pak. Terbanyak kita tidak bertumbuh. Kenapa? Kita tidak punya kemampuan untuk membedakan. Saya pikir kemampuan untuk membedakan ini penting. Saudara boleh sekolah tinggi, saudara boleh punya pengalaman yang segudang dalam pelayanan, tapi kalau saudara nggak mampu membedakan, berat, Pak. Nanti saudara baca ya, 1 Raja-Raja pasal 13. Janji mau baca nggak, saudara? Atau ada yang pernah baca 1 Raja-Raja 13? Ada seorang hamba Tuhan muda, nabi muda, di Israel pada zaman Raja Yerobeam. Hamba Tuhan muda ini, nabi muda ini dipakai dengan dahsyat, Pak. Karunianya hebat, Pak. Dia datang ke istana Yerobeam. Dia tegur Nabi Yerobeam, Raja Yerobeam. Dia katakan, Yerobeam, kamu akan begini, kata Tuhan. Wow, dia sampaikan nubuatan firman Tuhan dengan berani. Nabi muda, Pak. Keren. Karunia kencang, urapan kencang, Pak. Ya kan? Ya beda-beda tipis sama saya lah gitu. Sampaikan firman Tuhan luar biasa. Yerobeam raja, Pak, ditegur kayak begitu, kasih nubuatan kayak gitu, marah dong dia kan. Kamu belum tahu saya raja nih. Langsung Yerobeam kasih gini. Pengawal, tangkap nabi itu. Nabi palsu dia ini. Waktu Yerobeam suruh pengawal tangkap, tangannya begini, Pak, stroke, Pak. Nggak bisa turun, Pak. Hebat nih nabi muda nih. Urapannya kencang. Terus Raja Yerobeam begini. Nabi muda, tolonglah. Doakan. Wah, nabi muda ini penuh belas kasihan. Dia bilang, Tuhan, tolong Raja Yerobeam. Sembuhkan dia. Sembuh, Pak. Tangannya lurus lagi, Pak. Terus apa yang terjadi, Pak? Dia demonstrasi kuasa Tuhan dahsyat, Pak. Itu mesbah-mesbah yang dibangun oleh Yerobeam di istananya. Tiba-tiba suku bus meledak, asap mengepul. Keren demonstrasi kuasa Tuhannya dahsyat. Kurang apa nih nabi muda hebat. Terus Yerobeam bilang gini, kaget dia kan. Nabi muda, boleh gak? Aku akan jamu kamu. Dan aku akan memberi kamu sesuatu. Nabi muda ini bilang gini. Tidak, terima kasih baginda. Tuhan sudah berfirman kepada saya. Saya harus segera pulang. Saya tidak boleh mampir, tidak boleh makan, minum. Saya harus pulang, dan saya pulang bukan jalan yang tadi. Saya mesti cari jalan lain. Sekian dan terima kasih. God bless you. Wah, dia pergi. Wah, ini nabi muda, keren. Pakai Tuhan. Dia pulang. Nah, di istana Yerobeam ada anak-anak nabi tua. Katakan sama-sama nabi tua. Ini hamba Tuhan senior, Pak. Anak-anaknya ikut, Pak, di istana itu. Dia lihat, wih, pelayanan nabi muda ini sepaknya keren. Dia pulang langsung dia kasih tahu sama papanya. Pak, di istana Yerobeam ada nabi muda hebat dipakai Tuhan luar biasa, Pak. Siapa dia? Wah, ini dia, Pak. Mana dia? Papa mau kenalan sama dia. Udah pulang, Pak. Panggil dia kejar. Wah, udah pulang. Papa aja lah. Oke, kemana dia melangkah? Ke sana, Pak. Dikasih tahu arahnya. Nabi senior ini ambil keledai. Kejar nih nabi muda. Ketemu di jalan. Shalom nabi muda, shalom ya kan, Israel ya kan, shalom. Shalom om, senior om ya kan.
Om sudah dengar dari anak-anak Om bagaimana nganape pelayanan di istana Yerobeam. Yahudi keturunan Manado lah nih Om senior. Hamba Tuhan kan senior, pendeta kan banyak dari Manado ya kan saudara kan. Om sudah dengar. Mari orang sharing. Om mau jamu ngoni, kita minum kopi sama pisang-pisang goreng ada lah di rumah kita. Ngana capek kan kita. Wah maaf Om, Tuhan sudah berfirman, kita nggak boleh mampir, kita mesti langsung jalan, nggak boleh makan minum. Tuhan sudah berfirman, saya mesti langsung jalan. Gini, ini Om udah pengalaman, Om lebih senior dari, ngana baru lahir Om sudah melayani. Ya kan? Tadi malam, Tuhan datang. Om dapat mimpi, malaikat Tuhan datang. Dan jelas, malaikat Tuhan berkata, kamu harus mampir ke rumah Om. Ini malaikat Tuhan yang bilang. Oke? Oh gitu Om. Oke? Pergi dia sama nabi senior ini. Sampai di rumah, dijamu sama nabi tua ini, dia makan, tiba-tiba nabi tua ini dipakai Tuhan, nyampein nubuatan buat nabi muda ini. Hambaku, karena engkau tidak taat kepada firmanku, kau akan mati, bla 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 bla. Betul, saudara. Dia tinggalkan rumah nabi tua ini, dia pulang, diterkam singa dia di jalan, tewas. Waktu saya baca kisah ini, saya terusik. Pertanyaannya adalah, apa salah nabi muda ini? Salah nggak? Ini omnya lo yang ngomong. Di situ jelas nanti kalau suruh baca kisahnya. Alkitab bilang, padahal nabi tua ini berbohong Pak. Dia memanipulasi Tuhan, dia bohong. Untuk mempengaruhi nabi muda ini. Dia pakai Tuhan Pak. Tuhan bicara. Oh udah hamba Tuhan senior yang bicara ini kan. Udah begitu Tuhan lagi yang ngomong kan. Apa salahnya nabi muda ini? Coba, menurut saudara apa salahnya nabi muda ini? Kok tragis banget hidupnya? Saya merenung. Dan saya ketemu jawabannya. Apa kesalahan nabi muda ini? Dia tidak punya kemampuan untuk membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Saudara boleh punya karunia hebat. Jago berkhotbah. Sembuhin orang sakit. Sembuh. Lumpuh melihat. Buta berjalan. Itu balik ya. Tapi sorry ya. Sorry. Anda punya karunia yang dahsyat kayak gitu pun. Tapi kalau saudara nggak bisa punya kemampuan untuk membedakan. Mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Kalau belum, tinggal tunggu jadwalnya aja kita hancur. Saudara bilang, belum Pak, tinggal tunggu jadwalnya. Semua ada jadwalnya kan. Kehancuran ada jadwalnya, semua ada jadwalnya Pak. Apa yang saya mau beritahu sama saudara? Kemampuan untuk membedakan itu penting. Makanya ayat itu kan bilang, mana ayat ini? Ini nanti saudara baca di rumah aja ya. Ini kisah menarik, bagus nih. Kembali ke slide saya tadi maksud saya. Ayat ini bilang penting kan. Supaya kamu bisa membedakan. Kalau saudara nggak ngalami renovasi gimana saudara punya kemampuan untuk bedakan. Ada pola pikir kita yang lama yang perlu kita buang dari jauh-jauh dari hidup kita. Kita perlu renovasi itu saudaraku. Supaya kita bisa membedakan manakah kehendak Allah. Doa saya buat saudara adalah saudara punya kemampuan untuk membedakan. Karena saudara mengalami renovasi dalam cara berpikir saudara. Amin. Secara cepat. Perubahan pola pikir apa yang perlu kita pertimbangkan atau kita perlu renungkan hari ini. Ada beberapa hal yang saya mau sodorkan dan tawarkan kepada saudara. Berpindahlah dari kekristenan yang agamawi kepada kekristenan yang sejati. Amin, saudaraku. Coba. Bagaimana kita berpindah dari kekristenan agamawi kepada kekristenan yang sejati?
Paradigma apa yang perlu berubah, atau pola pikir apa yang perlu berubah, mindset apa yang perlu berubah dari Kristen kita, supaya Kristen kita nggak agamawi, tapi kita jadi Kristen yang sejati. Next, ini dia. Yang pertama, kehidupan kekristenan, paradigma kita tentang kekristenan kita. Yang pertama ini, berpindah dari upaya kristenisasi dan mengejar membership kepada making disciples. Jangan-jangan kita selama ini punya pola pikir cuma gini, upaya kristenisasi, bagaimana jadi orang beragama Kristen. Bagus sih, tapi kalau goal kita cuma menjadikan orang Kristen, kadang-kadang orang bisa jadi Kristen tapi nggak pernah jadi murid. Buat apa? Makanya kita kemudian menemukan ada orang-orang yang bertobat, terima Yesus, nanti lama-lama tantangan, pencobaan, penderitaan, kesulitan hidup datang, mereka nggak kuat, mereka tersapu lagi. Kenapa kita mesti memuridkan orang? Supaya mereka bertumbuh kuat dalam Tuhan. Kita bukan sekedar member, kita bukan sekedar mengejar anggota, berapa anggota kita, bukan dong. Kita mengejar gini, menjadikan orang murid. Gitu. Saudara punya mindset ini enggak? Apakah jemaat saudara sudah muridkan hari ini? Atau mereka cuma jadi attendant, mereka cuma hadirin di ibadah hari Minggu. Mereka cuma jadi anggota gereja. Dan mereka nggak pernah bertumbuh jadi murid Kristus. Yang mau diajar, yang mau dididik, yang makin hari berubah dari waktu ke waktu menjadi serupa dengan Kristus. Berpindah dari mengejar berkat dan kenyamanan kepada pikul salib, sangkal diri dan mengejar keserupaan dengan Kristus. Jemaat kita model gitu nggak? Datang ke gereja supaya diberkati. Datang ke gereja supaya sakit sembuh, kaya apa aja, miskin jadi kaya, bangkrut jadi sukses lagi. Kita cuma kejar-kejar itu kan. Enggak, kita akan latih jemaat kita akan ajar jemaat kita begini. Mengikut Yesus bukan mengejar kesuksesan. Bukan sekedar sukses. Puji Tuhan buat sukses, puji Tuhan buat kaya. Terus kita akan mengejar keserupaan dengan Kristus. Lebih daripada mengejar berkat. Amin, saudaraku? Iya. Makanya pengajaran kita akan pasti beda. Kalau mindset kita berubah, pengajaran kita juga pasti berbeda. Kalau kita cuma mindsetnya berkat, jadi anak Tuhan diberkati. Berkatnya berkat materi terus yang kita ukur. Berat, makanya pengajaran kita cuma gitu. Ya, akhirnya jemaat kita juga cuma gitu. Datang ke gereja cuma supaya diberkati. Berpindah dari orientasi pada kuantitas kepada kualitas kehidupan. Apakah kita sedang mengerjakan ini? Apakah kita punya pola pikir ini, mindset ini tentang kekristenan kita? Berikut yang kedua. Fokus ibadah kita. Perubahan pola pikir apa dalam ibadah kita? Tadi saya sudah banyak singgung di sesi sebelumnya. Berpindah dari fokus pada event atau program, acara, kepada mengalami Kristus. Sehingga mengalami perubahan hidup. Apakah mereka ketemu Tuhan di ibadah kita? Ataukah cuma mereka menghadiri sebuah acara yang namanya kebaktian minggu? Ataukah mereka cuma sekedar menghadiri sebuah acara yang namanya Sunday service? Apakah mereka cuma menghadiri sebuah acara yang namanya ibadah raya? Tapi mereka sesungguhnya tidak mengalami Kristus dan perubahan hidup. Saudara tahu kuasa ibadah itu apa? Kuasa ibadah adalah perubahan hidup kita. Orang yang beribadah harusnya mengalami perubahan hidup. Amin, saudara. Kita ketemu siapa di ibadah? Ketemu pendeta atau ketemu Tuhan? Kalau cuma ketemu pendeta ya hidupnya nggak kayak berubah. Paling hidupnya kayak pendeta lah. Tapi kalau ketemu Tuhan, hidup mereka akan berubah seperti Tuhan. Amin. Apakah fokus kita siapkan ibadah raya kita supaya orang mengalami Tuhan di ibadah raya kita? Bukan sekedar hadir, panas-panasin kursi gereja. Tapi mereka mengalami Tuhan di situ. Lewat firman Tuhan, lewat pujian penyembahan ini, dia mengalami Tuhan. Fokus ibadah kita harus berubah. Berpindah dari pertemuan yang liturgis, kaku, beku, dan gak laku. Kita kadang-kadang cuma sibuk dengan liturginya, tapi kita lupa bahwa esensi ibadah adalah persekutuan roh. Kenapa kita datang ke gereja? Kita bersekutu secara roh dengan Tuhan dan dengan sesama saudara seiman. Amin, saudaraku? Ya. Terus, apa yang harus berubah? Pola pikir apa yang harus berubah? Praise and worship. Praise and worship kita harus berubah. Pola pikir kita tentang praise and worship perlu berubah. Berubah apa, Pak? Ini dia. Berpindah
dari sekedar aktivitas musikal kepada aktivitas hati yang melekat pada Tuhan. Menurut saudara, praise and worship itu esensinya apa? Aktivitas musikal atau aktivitas hati yang melekat sama Tuhan? Hati yang melekat sama Tuhan dong. Yesus pernah menegur orang Israel, mulutmu memuliakan aku tapi hatimu jauh daripada aku. Apa artinya? Saya nggak tahu kalau di Palopo, di Makassar, tapi kalau saudara ke Jakarta, saudara ke Pecenongan, malam itu banyak tempat makan Pak di Pecenongan Pak. Kalau saudara malam-malam cari makan, datanglah ke Pecenongan, ada tenda-tenda banyak sih tempat waktu saudara makan, saudara akan dihampiri, nggak berhenti-henti sama pengamen Pak. Dan pengamen-pengamen itu kalau nyanyi bagus. Dan kalau lihat saudara tampangnya Kristen nih, dia nyanyi lagu gereja Pak. Dia nyanyi bagus. Pertanyaan saya, apa bedanya dia sama orang di gereja? Dia nyanyi lagu rohani juga. Terus kita bilang dia praise and worship? Enggak dong. Buat saya, penyembahan yang sejati itu dasarnya adalah hubungan sama Tuhan. Hati yang melekat. No relationship, no worship. Enggak ada hubungan sama Tuhan, itu bukan penyembahan. Apakah jemaat kita cuma nyanyi? Musik? Atau hatinya melekat sama Tuhan? Berpindah dari menyembah penyembahan dan suasana kepada menyembah pribadi Tuhan. Saya tidak hendak menghakimi gereja. Tapi ini yang saya lihat, ada begitu banyak gereja, bukan di Palopo, ini di Jakarta. Jangan-jangan gini, ada banyak gereja bukan menyembah Tuhan lagi. Mereka telah menyembah penyembahan. Suasana dan penyembahan. Rasa-rasanya gini, kalau enggak 2 lagu lambat, 3 lagu cepat, 1 lagu lambat, itu belum penyembahan. Terus penyembahan itu begini Pak. Nyanyi 1 lagu lambat, 2 kali putaran. Ref diulang 2 kali, ada koda 3 kali. Disitulah muncul kadang-kadang lagu-lagu porno muncul. WL jadi porno saudaraku. Besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, karena harus ada koda 3 kali, maka katakan besar anu, besar anu, besar anu, besar anugerahmu. Karena kalau nggak koda 3 kali Tuhan nggak hadir, bukan penyembahan itu. Masa langsung besar anugerahmu, melimpah kasih, semakin hari semakin besar anugerahmu. Itu bukan penyembahan, mesti ada koda 3 kali. Maka itu memang muncullah WL porno itu kan. Katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, sudah besar anu. Apa? Besar anu. Sekali lagi, besar anu. Anu siapa? Udah, ini intermezzo aja supaya saudara nggak ngantuk. Jangan saudara praktekkan di jemaat saudara. Karena gini, kita bukan menyembah Tuhan, kita menyembah penyembahan, kita menyembah liturgi, kita menyembah suasana akhirnya. Rasanya kalau nggak begitu, bukan praise and worship. Enggak lah, kita nggak akan terikat dengan itu. Karena penyembahan yang sejati itu adalah bagaimana kita punya connection, punya hubungan sama Tuhan. Kita ngalami Dia,
Dan ketaatan merupakan ekspresi tertingginya. Amin. Bukan tepuk tangan, bukan angkat tangan, bukan musiknya, bukan apapun. Tapi ketaatan hidup saudara kepada Tuhan adalah ekspresi tertingginya. Kalau kita punya cara berpikir begini, kita nggak akan sibuk, nggak akan nyalain orang. Nah kita kan hari ini kan, saya juga sedih sih. Satu hamba Tuhan dengan hamba Tuhan yang lain saling menyerang di medsos, masalah cuma cara kita memuji menyembah Tuhan. Yang satu menyalahkan, apa itu gereja karismatik itu? Itu musik-musik duniawi. Yang satu nyerang lagi, apa itu gereja-gereja Injili katanya. Musik kayak di kuburan. Kayak di orang mati katanya. Pendeta sama pendeta saling serang akhirnya. Cuma sibuk urusan apa? Lagu, musik. Enggak lah, kita enggak akan terjebak dalam perdebatan-perdebatan kosong seperti itu. Karena buat saya begini, buat apa saudara merasa begini, saudara menganggap begini. Praise and worship saudara, musik yang saudara mainkan di gereja paling benar, tapi hidup saudara enggak benar. Buat apa? Buat saya praise and worship yang sejati harusnya termanifestasi lewat kehidupan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Berikut. Apakah Tuhan masih berbicara lewat sesi ini? Oke, masih ya. Definisi gereja. Gimana definisi gereja kita hari ini? Pergi ke gereja gak? Atau hari ini kita menjadi gereja? Yang benar yang mana? Pergi ke gereja atau menjadi gereja? Karena yang di kepala kita, gereja itu tempatnya, bangunannya. Tapi yang ada di kepala Yesus, apa itu gereja? Saudara dan saya kan. Kita orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Komunitas orang percaya itu gereja. Gedung boleh ada? Boleh. Terus tidak ada gedung? Boleh juga. Tapi apakah kalau nggak ada gedungnya terus tidak disebut gereja? Enggak dong. Makanya kita perlu berpindah daripada sekedar menghidupi pergi ke gereja, kita lebih menghidupi kita menjadi gereja. Jemaat harus diajar bukan sekedar pergi ke gereja, tapi mereka menjadi gereja. Mereka ada di sekolah jadi guru, mereka gereja. Mereka ada di pasar, mereka ada di kantor, mereka menjadi gereja. Jadi orang-orang yang menghidupi Kristus dalam kehidupan mereka gitu loh. Ya hari Minggu boleh ke gereja, boleh ya kan. Tapi lebih daripada sekedar pergi ke gereja, mereka menjadi gereja. Berpindah dari sekedar membangun gedung, organisasi atau denominasi kepada membangun dan memperlengkapi orang kudus dan tubuh Kristus. Itu masalah terbanyak kita. Itu yang saya bicara kemarin sama beberapa teman ya tadi pagi ya. Bahwa kita energi kita habis banyak cuma bangun organisasi, denominasi. Kita nggak pernah bangun memperlengkapi tubuh Kristus, memperlengkapi orang-orang percaya. Kita perlengkapi, kita berdayakan, kita utus mereka untuk mempengaruhi dunia ini. Kita cuma sibuk bangun gedung, ada dana, bangun gedung, bikin fasilitas. Kita gak pernah gini, kita keluarkan dana untuk perlengkapi mereka. Makanya saya bersyukur ya, buat teman-teman dari Yesus Peduli. Mereka ada berkat sedikit, memperlengkapi tubuh Kristus. Saya pikir itu jauh lebih berarti. Daripada kita cuma sekedar bangun fasilitas. Kenapa kita nggak kemudian memilih untuk membangun manusianya? Bukan membangun gedungnya. Hanya cuma karena gini, kita telah taruh prestis kita, keberhasilan kita, ukuran keberhasilan kita sebagai hamba Tuhan di situ. Enggak lah. Ayo teman-teman, pikirkan ulang. Amin. Bangun orangnya dong. Habiskan waktumu, energimu, uangmu, danamu untuk bangun orangnya. Karena Tuhan akan pakai orang, bukan pakai gedung. Amin. Iya. Orang yang akan Tuhan. Tuhan gak akan pakai gedung, Tuhan akan pakai orang.
Saudara baca Alkitab, saudara. Setiap kali Tuhan mau melaksanakan rencananya di muka bumi ini, dia nggak cari gedung, dia cari orang pasti. Pertama dia cari pasti orang. Berarti apa? Orang yang penting untuk kita bangun, bukan yang lain. Berikut. Keimamatan kita gimana? Keimamatan yang berjenjang atau keimamatan yang rajani kita nih? Yang Alkitab mau apa? Imamat yang rajani. Bahwa semua orang kudus bisa berfungsi sesuai dengan karunia-Nya. Siapa yang perlengkapi mereka? Siapa yang berdayakan mereka? Siapa yang menaruh mereka di posisi-posisi mereka supaya mereka berfungsi sebagai imam-imam yang rajani itu? Gembala, pemimpin gereja, perlengkapi jemaat, latih mereka, berdayakan mereka. Mereka bukan cuma untuk dimanfaatkan. Dia cuma suruh hadir penuhi kursi gereja. Kita nggak pernah perlengkapi mereka. Kita nggak pernah berdayakan mereka. Kita nggak pernah utus mereka untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan. Semua kita. Jangan ada yang mesti om sama tante ya. Om sama tante cepat mati makanya. Semua om sama tante yang kerjakan. Om sama tante memperlengkapi jemaat supaya jemaat yang mengerjakan. Saudara belum baca ayat ini. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11. Tentang 5 jawatan. Ini dia. Efesus 4 ayat 11. Apakah Tuhan masih berfirman? Lewat multimedia? Masih, saudara, ternyata ya. Dan ialah, siapa ialah di situ? Tuhan itu, huruf besar itu. Dan Tuhanlah yang memberikan baik rasul-rasul, pelayanan kerasulan, maupun nabi-nabi, pelayanan profetik, kenabian, baik pemberita-pemberita Injil, penginjil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, terus ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Katakan sama-sama orang-orang kudus. Ini berarti siapa nih? Jemaat kan, orang-orang kudus kan. Bagi apa? Jadi yang mengerjakan pelayanan siapa? Orang-orang kudus. Gembala-gembala, rasul-rasul, nabi-nabi, pengajar-pengajar, pemberita Injil ngapain? Memperlengkapi yang mengerjakan pelayanan. Orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Terus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan. Kalau jemaat nggak diperlengkapi, saudara nggak terjunkan dia untuk tugas pelayanan, jemaat harus melayani. Dia nggak akan bertumbuh. Salah satu pertumbuhan jemaat itu kan pertumbuhan secara pribadi iman dia ya. Dia harus masuk dalam pelayanan. Kalau dia cuma dilayani terus, kapan dia bertumbuhnya? Tugas siapa memperlengkapi? Tugas kita memperlengkapinya. Bukan kita yang mengerjakan pelayanan itu, tapi kita memperlengkapi mereka supaya mereka bisa mengerjakan pelayanan itu. Makanya kalau saudara semakin sedikit orang yang melayani di gereja saudara, itu semakin gereja punya masalah banyak. Tapi semakin banyak orang yang terlibat dan mengambil bagian dalam pelayanan, gereja kita semakin sehat. Amin. Karena saudara lihat satu negara kalau terlalu banyak penganggurannya, pasti angka kriminalitasnya tinggi. Betul nggak saudara? Tapi sebaliknya, semakin tingkat penganggurannya rendah, itu negara pasti makmur. Betul nggak saudara? Sama dengan gereja gitu. Coba saudara hitung di gereja saudara, jemaat yang banyak terlibat di gereja itu berapa persen? Terbanyak hadirin atau yang melayani? Harusnya yang melayani. Itu yang saya bilang. Kan pelayanan bukan jadi WL, kan sambut. Doakan orang sakit, kerja apa ada temukan karunia mereka, talenta mereka. Ada ibu-ibu yang mungkin suka masak, ayo dilatih mereka supaya mereka masak. Masak untuk apa? Untuk melayani orang-orang.
Semua terlibat. Mereka akan bertumbuh. Amin, saudaraku. Jadi keimamatan kita harus berpindah dari keimamatan yang berjenjang mediatorial kepada jemaat keimamatan yang rajani, imamat yang rajani. Oke, balik ke slide saya, sudah selesai kita nih. Berpindah dari hanya orang-orang tertentu dan khusus yang bisa melayani dan berfungsi kepada semua orang percaya diperlengkapi, diberdayakan untuk bisa melayani dan berfungsi. Itu yang saya katakan tadi. Ya. Next, berikut. Apalagi pola pikir yang harus berubah, pelayanan. Pelayanan kita harus berubah dalam cara berpikir kita. Berpindah dari sekedar aktivitas agamawi dan lakon atau peran di gereja kepada gaya hidup sehari. Pelayanan harus menjadi sebuah gaya hidup kita. Sudah di rumah melayani keluarga, jemaat harus diajar untuk melayani keluarga. Jangan cuma pelayanan di gereja. Saat keleleran, ada banyak kan kejadian begitu kan. Dia hebat di gereja pelayanan, anak kelereran. Keluarga kelereran. Enggak lah, jemaat harus dipacu untuk pelayanan itu sebuah gaya hidup. Di mana aja, di kantor, di rumah, di masyarakat, dimanapun. Berpindah dari berfokus pada tugas mimbar, jadwal dan jabatan, kepada berfokus pada pengorbanan dan berfungsi sesuai dengan karunia masing-masing. Makanya saran saya adalah jangan mensakralisasi jabatan di gereja. Terbanyak kesalahan kita adalah kita sakralisasi jabatan di gereja sehingga orang cuma rebutan jabatan akhirnya. Kita nggak berfokus pada fungsi. Kita nggak beronsor pada fungsi tapi pada jabatan. Orang cuma mau jabatan tapi kurang berfungsi. Padahal yang paling penting adalah bagaimana jemaat bisa berfungsi sesuai dengan karunia mereka masing-masing. Amin. Iya. Next. Pemberian. Berpindah dari pemberian karena aturan dan kewajiban agamawi kepada pemberian dengan kasih, pengorbanan, dan kerelaan. Kita harus berpindah tuh. Sekedar mengajar jemaat, ya termasuk kita. Berpindah dari sekedar memberi karena aturan. Banyak jemaat kan memberikan cuma aturan gereja, kewajiban. Dia tidak pernah memberi dari sebuah hati yang berkorban. Makanya buat saya gini, harusnya kita sudah mengajar jemaat bukan soal memberi lagi, soal berkorban harusnya, amin. Pemberian jemaat harus menjadi sesuatu pengorbanan dalam dirinya. Berpindah dari mental ownership kepada stewardship. Kita bukan pemilik, kita cuma pengelola. Amin, saudaraku. Bahaya kalau kita udah merasa memiliki gereja. Berat itu makanya. Kita cuma pengelola dari semua yang Tuhan percayakan. Next. Habis kah? Selesai? Satu lagi ini. Struktur dan bentuk, ya ini cuma tawaran-tawaran aja saudara, buat saudara ya. Berpindah dari struktur piramida dan bentuk monarki atau perusahaan kepada keluarga Allah. Menurut saudara bentuk gereja harusnya apa? Kerajaan, monarki, atau perusahaan? Atau keluarga? Alkitab kasih tahu buat kita apa? Wajah gereja harusnya apa? Keluarga Pak, bukan perusahaan. Bukan monarki. Saya tidak anti dengan dinasti di gereja. Mungkin dari orang tua diturunkan ke anak. Saya nggak anti dengan itu. Tapi kalau anak kita tidak dipanggil Tuhan untuk jadi hamba Tuhan, ngapain kita paksain? Saudara punya anak-anak rohani kan? Saudara muridkan mereka, saudara bina mereka bertahun-tahun, saudara investasi, berkorban buat anak-anak rohani saudara. Terus ketika mereka bertumbuh, mulai jadi pemimpin, kenapa saudara nggak berani percayakan kepada anak rohani saudara? Kenapa harus anak jasmani? Kalau anak jasmani kita tidak punya panggilan, mungkin Tuhan tidak panggil dia untuk jadi seorang hamba Tuhan full time. Mungkin Tuhan akan pakai dia di marketplace. Tuhan akan pakai mereka mungkin di bagian sosial. Kita telah mengkerdilkan, kita telah memenjarakan dia akhirnya. Kita harus berpindah dalam cara berpikir kita. Saya tidak anti sekali lagi. Saya tahulah ada anak-anak pendeta juga yang dipanggil Tuhan. Karena orang tuanya melayani, dia juga dipanggil Tuhan dan gerejanya kemudian dilanjutkan oleh anaknya dan bertumbuh dengan bagus. Tapi kan enggak semua. Kita harus berpindah. Wajah gereja itu adalah wajah keluarga, bukan perusahaan atau monarki. Amin, saudaraku. Ya. Kita bukan jadi leader. Kita jadi apa? Father. Kita harus jadi bapak.
Saya mau nanya sama saudara. Ada nggak bapak yang besarin anaknya, dia latih anaknya, diinvestasi buat anaknya. Terus ketika anaknya sukses, hebat, terus si bapak ini merasa tersaingi oleh anaknya. Ada? Anak saya lebih hebat dari saya nih. Ini kita mesti singkirkan dia. Nggak ada yang bapak yang begitu. Nggak ada bapak yang begitu. Seorang bapak akan lakukan apa saja supaya anaknya lebih hebat dari dia. Betul nggak saudara? Spirit itu ada nggak pada saudara? Atau hari ini gini, ada orang di gereja saudara yang saudara muridkan, saudara udah bina, dari jiwa baru mulai bertumbuh, bisa pelayanan. Ternyata dia punya karunia yang hebat. Karunianya dahsyat, jemaat senang. Kita mulai terancam, singkirkan dia. Itu Saul, Pak. Itu spirit Saul. Makanya kita harusnya berpindah dari leader kepada apa? Father. Kita perlengkapi orang-orang kita, jemaat kita. Supaya satu saat ini, mereka bisa jauh lebih dahsyat dipakai Tuhan. Amin. Ada legacy yang kita tinggalkan. Itu yang saya coba mau tawarkan kepada saudara. God bless you. Tuhan berkati saudara.